Sementara itu pemirsa, kebutuhan listrik bagi Bali saat ini cenderung meningkat seiring pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat. Oleh karena itu, Bali memerlukan kemandirian listrik terhadap penyediaan dan pengelolaan dari berbagai sumber. Dalam sebuah diskusi membangun kemandirian listrik di Bali yang dilaksanakan di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Profesor Wayan Budiarse dari KPS S3 Ilmu Lingkungan UNUD menerangkan, kemandirian pembangkit listrik di Bali adalah bukan memotong jaringan konektivitas kabel bawah laut dari Pulau Jawa ke Bali, namun kemampuan menyediakan dan mengelola kelistrikan dari berbagai sumber. Meski Bali memiliki keinginan untuk mandiri dengan membangun pembangkit listrik sendiri, bukan berarti Bali memutus sumber pembangkit listrik representatif, primer dan utama seperti sumber pembangkit listrik jaringan interkoneksi Jawa Bali. Hal yang patut dilakukan saat ini adalah mengembangkan pembangkit listrik bersumber dari energi terbarukan yang ramah lingkungan. Perguruan tinggi akan secara aktif terus mendorong pemerintah membantu menyusun rencana umum energi daerah. Keinginan Bali untuk mandiri listrik juga dilontarkan anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster yang pada kesempatan diskusi ini hadir sebagai salah satu pembicara. Menurut Koster, maksud dari kemandirian energi listrik bagi Bali dalam tahap pertama adalah Bali memiliki pembangkit tenaga listrik yang bisa memenuhi kebutuhan daya listrik di Bali bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Koster yang saat ini lebih populer dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS, berharap ke depannya pemerintah bisa menghitung dan memproyeksikan beberapa kebutuhan listrik di Bali dan dapat menjamin pasokan energi dari berbagai sumber energi yang tentunya ramah lingkungan. Ke depan kita bisa hitung, kita proyeksikan berapa kebutuhan energi di Bali untuk menjamin dan memberi kepastian suplai energi itu bisa dijalankan, dan untuk itu kita harus punya satu kebijakan yang memungkinkan kita melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Bali, sehingga tidak lagi kita ini bergantung dari pembangkit listrik dari luar Bali, sehingga dengan demikian semua bisa dikontrol di Bali, aman, nyaman, dan memberi kepastian. Wayan Koster berharap pengembangan rencana pembangunan pembangkit listrik di Bali wajib memperhatikan tata ruang wilayah Bali dan filosofi Trihita Karana agar terjadi keharmonisan dan keseimbangan alam Bali dan masyarakatnya. Selain Wayan Koster, diskusi kemandirian listrik ini juga dihadiri dari unsur pemerintah, yakni staf ahli Kementerian ESDM, PLN Distribusi Bali, akademisi, Ketua PHDI Bali, Ketua PHRI Bali, dan juga Bupati Buleleng Agus Suradnyana. Tim Liputan Bali TV.